Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekot Nanlon Ersadian Fadila. Nanlon Damalia Tikah Putri. Nanlon Elvani Iratiana Putri. Nanlon Indah Permatasari. Nanlon Ade Anjani. Nanlon Asifah Dewi Manasila. Video pembelajaran kaum lainnya akan kamu terangkan materi PPKN tentang Provinsi Aceh. Silakan nonton dan bersemangat belajar. Profil daerah Aceh. Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam dari tahun 1511 sampai 1945. Provinsi ini dibentuk pada tahun 1956 dengan nama Aceh sebelum diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh dari tahun 1959 sampai 2001. Nangro Aceh Darussalam pada 2001 sampai 2009 dan kembali ke Aceh sejak 2009. Sebelumnya nama Aceh biasa ditulis Aceh, Aceh, dan Acin. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Luas Aceh adalah seluas 57.956 km persegi yang terbagi menjadi 23 wilayah yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Lambang Aceh adalah Pancacita. Pancacita adalah 5 cita, yaitu keadilan, kepahlawanan, kemakmuran, kerukunan, dan kesejahteraan. Lambang Aceh berbentuk persegi 5 yang menyerupai kopiah. Gubernur Provinsi Aceh, Mayor Jenderal TNI Ahmad Marzuki adalah seorang tokoh militer dan birokrat Indonesia, alumni Akademi Militer tahun 1989 ini sejak 6 Juli 2022 mengemban amanat sebagai pejabat Gubernur Aceh. Ia juga merangkap jabatan sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang hukum dan kesatuan bangsa. Agama di Provinsi Aceh, Islam mencapai 98,48%, Kristen 1,36%, Protestan 1,26%, Katolik 0,10%, Buddha 0,15%, lainnya 0,1%. Bahasa daerah Aceh. Yang pertama, bahasa Aceh. Bahasa Aceh merupakan bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Aceh. Umumnya suku Aceh menggunakan bahasa Aceh dalam kesehariannya. Bahasa ini juga dimengerti oleh suku lain di Aceh. Hal ini karena bahasa Aceh merupakan lambang kebanggaan masyarakat Aceh. Dalam setiap kabupaten, bahasa Aceh memiliki perbedaan pengucapan kata, namun dialek dan pengertiannya sama. Adanya perbedaan tersebut dianggap sebagai kekayaan bangsa. Contoh percakapan: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nandrono Soe, nama Anda siapa? Nanlon Agam. Nandrono, nama saya Agam. Nama Anda? Nanlon Ahmad. Nama saya Ahmad. 2. Bahasa Gayo. Bahasa Gayo digunakan oleh masyarakat yang bermukim di Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan sebagian Aceh Tenggara. Bahasa Gayo memiliki perbedaan dialek dan kosakata, hingga membedakan dalam bentuk bahasa Gayo. Antara lain Gayo Laut, Gayo Lues, Gayo Darat, Lokop, dan Kalul. Contoh percakapan: Salam geralmu. Nama kamu siapa? Geralku Sajuk. Namaku Sajuk. Yang ketiga, bahasa Jamek atau Anup Jamek.
Bahasa Jame atau bahasa anak Jame atau orang Aceh menyebut dengan bahasa Beko adalah bahasa yang umumnya dan mayoritas digunakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan sebagian kecil masyarakat Aceh Barat, Simule, dan Singkil. Bahasa ini merupakan bahasa pengantar utama di kota Tapak Tuan. Jame dalam bahasa Aceh artinya tamu. Jadi bahasa Jame adalah bahasa tamu yang sudah menjadi salah satu bahasa daerah Aceh di Kabupaten Aceh Selatan. Bahasa tamu yang ini juga sangat mirip dengan bahasa Padang karena dibawa oleh keturunan perantau Minangkabau yang tersebar di sepanjang pesisir barat dan selatan Aceh, mulai dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Pulau Semeru yang bermigrasi dan berdomisili di Aceh dan telah berakulturasi dengan suku Aceh, berkembang sehingga menjadi salah satu bahasa daerah Aceh di bagian selatan. Contoh kalimatnya, Majid olah ke kedai, bibi sudah ke warung, abang udah tengah membaca, kakak laki-laki sedang membaca, Pajut mambak lah sulang, paman membuat lesung. Yang ketiga ada pakaian adat Aceh. Aceh juga sangat terkenal dengan pakaian adatnya, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai ciri khas berbeda. Juga menunjukkan status sosial masyarakat Aceh pada zaman dahulu kala. Ada pakaian adat pria. Pauyakan Linto Baro merupakan sebuah nama pakaian untuk adat yang dikhususkan untuk laki-laki. Dulunya pakaian adat ini hanya diperuntukkan untuk menghadiri upacara adat dan acara pemerintahan kerajaan Islam saja. Selain itu, pakaian adat ini juga terdiri dari 3 bagian penting, diantaranya bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Yang pertama ada maukotop atau pakaian bagian atas. Maukotop merupakan sebuah penutup kepala yang berupa seperti kopiah yang berbentuk panjang atau lonjong ke atas. Maukotop ini memiliki hiasan yang dililitkan dan hiasan ini biasanya disebut dengan tengkulok. Tengkulok adalah sebuah kain tenun sutra yang berbentuk seperti bintang dan terbuat dari emas atau bisa juga kuningan. Yang kedua ada maukasa. Maukasa merupakan sebuah pakaian adat yang mirip dengan baju tenun dan menggunakan bahan benang sutra. Baju maukasa ini tertutup atas bagian kera dan terdapat sebuah sulaman yang dijahit dengan menggunakan benang yang memiliki warna emas. Yang ketiga ada selewi atau pakaian bagian bawah. Selewi merupakan nama celana panjang yang berwarna hitam dan biasanya dikenakan oleh kaum laki-laki Aceh. Celana selewi ini berasal dari kain katun yang ditenun dengan bentuk melebar pada bagian bawahnya. Pada bagian itu juga terdapat sebuah hiasan sulaman yang terbuat dari benang emas yang indah. Pakaian adat wanita. Paukayan Daro-Baro merupakan sebuah pakaian adat Raja Darussalam yang dikhususkan untuk wanita. Pakaian pauyakan Daro-Baro ini memiliki warna yang cerah dibanding dengan pakaian laki-laki. Selain itu, pakaian pauyakan Daro-Baro juga memiliki banyak variasi. Biasanya pakaian pauyakan Daro-Baro ini memiliki berbagai warna seperti merah, hijau, ungu, dan kuning. Dan pakaian pauyakan Baro ini juga memiliki banyak hiasan sebagai perlengkapannya. Daro-Baro yang terdiri atas 3 bagian, diantaranya bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Yang pertama itu ada baju kurung. Baju kurung merupakan baju yang divariasikan dari berbagai kebudayaan seperti kebudayaan Melayu, Arab, dan Cina. Baju kurung ini memiliki bentuk yang longgar dan memiliki lengan yang panjang hingga menutupi lekuk tubuh wanita. Baju kurung juga dapat menutupi bagian pinggul yang merupakan bagian termasuk aurat. Pada zaman dahulu, baju kurung ini dibuat dengan menggunakan alat tenun dan menggunakan benang sutra. Baju kurung juga memiliki kera dan pada bagian depannya terdapat boh dokma. Pada bagian pinggang dililitkan sebuah kain songket khas dari Aceh. Kain ini menutupi pinggul dan baju pada bagian bawah yang diikatkan dengan menutupi tali pinggang yang terbuat dari emas atau perak. Dan yang kedua ada celana cekak musang. Sama seperti celana pada pria, cecak musang memiliki bentuk yang lebar di bagian bawah. Tetapi celana ini memiliki warna yang cerah sesuai dengan pakaian yang dikenakannya. Celana ini juga dilaminasi dengan sarung tenun yang menggantung di hingga lutut. Biasanya di pergelangan kaki celana ini terdapat sebuah hiasan yang berupa sulaman benang emas.
Yang ketiga ada perhiasan. Yang satu perhiasan patamdoy, menyerupai mahkota dan untuk bagian tengahnya diukir dengan menggunakan motif daun sulur. Mahkota ini terbuat dari emas dengan sisi kiri dan kanan dihiasi dengan dekorasi pohon, daun, dan bunga. Di tengah terdapat kaligrafi berukir yang bertuliskan lafal Allah dan Muhammad menggunakan huruf Arab. Motif dekorasi ini biasanya disebut dengan bungong kalimah yang dikelilingi bunga yang melingkar. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tersebut telah menikah dan itu adalah sudah menjadi tanggung jawab suami. Dan yang kedua ada anting-anting, merupakan sebuah subung yang terbuat dari emas dan pada bagian bawahnya terbentuk rumah baik. Tujuannya untuk mempercantik tampilan. Selain itu terdapat subang lain yang biasanya dikenalnya dengan subang bungong, mata urai atau anting yang memiliki bentuk seperti bunga matahari. Yang ketiga ada kalung terbuat dari emas, mempunyai emas buah keping dan bentuk hati, dan satu buah keping lagi memiliki bentuk yang mirip dengan kepiting. Kalung ini di mata masyarakat Aceh umumnya dikenal dengan taloe kowe biong moi. Ada juga kalung yang terbuat dari daun sirih emas, liontin, jimat, dan manik-manik. Yang keempat, rumah adat Aceh. Rumah Aceh atau yang lebih dikenal dengan nama rumah Aceh merupakan rumah adat dari suku Aceh. Rumah ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. 3 bagian utama dari rumah Aceh yaitu Sauramuku, Sauramutengah, dan Sauramalikot. Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumah dapur. Atap rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka keluarga. Bagi suku bangsa Aceh, segala sesuatu yang akan mereka lakukan selalu berlandaskan kitab adat. Kitab adat tersebut dikenal dengan mau kata alam. Salah satu isi di dalam terdapat tentang pendirian rumah. Di dalam kitab adat menyebutkan, tiap-tiap rumah mendirikan rumah atau masjid atau balai-balai atau musanah. Pada tiap-tiap tiang di atas itu, hendaklah dipakai kain merah dan putih sedikit. Kain merah putih yang dibuat khusus di saat memulai pekerjaan itu, dililitkan di atas tiang utama yang disebut Tamah Raja dan Tamah Putro. Oleh karenanya, terlihat bahwa suku Aceh bukanlah suatu suku yang melupakan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dalam kitab tersebut juga dipaparkan bahwa dalam rumah Aceh, bagian rumah dan perkarangannya menjadi anak-anak perempuan atau ibunya. Menurut adat Aceh, rumah dan perkarangannya tidak boleh diprae atau dibelokkan dari rumah waris. Jika seseorang suami meninggal dunia, maka rumah Aceh itu menjadi milik anak-anak perempuan atau menjadi milik istrinya bila mereka tidak mempunyai anak perempuan. Untuk itu, dalam rumah Aceh, istilahnya dinamakan pauronoh atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah orang yang memiliki rumah. Rumah yang juga dikenal dengan nama krong bade bermaterial kayu pilihan. Kayu tersebut digunakan sebagai tiang-tiang penyangga rumah yang berjumlah 16,24 atau 32 tiang. 16 tiang untuk rumah bertipe 3 ruangan, 24 tiang untuk rumah bertipe 5 ruangan, dan 32 tiang untuk rumah bertipe 7 ruangan. Sedangkan dinding rumah bermaterial dengan papan keras yang dilengkapi ukiran khas Aceh. Begitu juga dengan alas rumah yang terbuat dari papan-papan. Papan-papan tersebut hanya disematkan begitu saja tanpa dipaku sehingga mudah dilepas dan memudahkan ketika pemandian jenazah karena air tumpah langsung ke tanah. Adapun atap bermaterial daun rumbia. Daun rumbia bersifat ringan dan memberikan efek sejuk kepada rumah. Selain itu, struktur anyaman yang ditali dapat dipotong dengan mudah jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Dalam memperkuat bangunan, rumah Aceh tidak menggunakan paku, melainkan memakai pasak atau pengikat dari tali rotan. Macam-macam upacara adat Aceh. Upacara adat Aceh yang pertama adalah Peu Si Cuek. Upacara ini dilakukan ketika harapan seseorang tercapai, seperti mempunyai sawah, mempunyai kendaraan baru, mempunyai rumah, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, Peu Si Cuek dipimpin oleh tokoh agama dan tokoh adat setempat. Tokoh tersebut bisa laki-laki ataupun perempuan yang dihormati karena ilmu agamanya. Proses ini diisi dengan doa keselamatan dan kesejahteraan.
dalam memperoleh suatu serta sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kenduri Beoreut. Upacara adat Aceh. Kenduri Beoreut adalah tradisi masyarakat Aceh yang biasanya dilakukan pada bulan Syakban dalam kalender Hijriah. Bulan Syakban dikenal dengan bulan Kenduri Bu dalam pengenangan Aceh. Upacara adat ini akan dilakukan di masjid, di musola, ataupun tempat pengajian selepas maghrib ataupun isya. Masyarakat akan datang dengan membawa idang, yaitu sepaket makanan yang isinya nasi serta lauk pauk dalam sebuah wadah, yang nantinya masyarakat akan menyantap idang tersebut bersama-sama untuk menikmati berkah di bulan Syakban sebagai bentuk rasa syukur. 3. Meugang. Upacara adat Aceh selanjutnya ada Meugang. Upacara adat ini melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban, yaitu sapi atau kambing. Biasanya dalam perayaan nasional seperti Idul Adha, kita juga akan menyembelih hewan kurban yang dilakukan sekali dalam 1 tahun. Tapi upacara adat Meugang ini dilakukan dalam 3 kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Nantinya daging sembelihan akan dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Hewan kurban yang disembelih biasanya berjumlah ratusan, dan biasanya masyarakat sekitar akan memasak daging hasil sembelihan dibawa ke masjid agar bisa dimakan bersama-sama. Upacara adat Meugang sendiri sudah dilakukan sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan megakar pada kehidupan masyarakat Aceh sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberi rezeki. 4. Urea Tulak Bala. Upacara adat dari Aceh Urea Tulak Bala adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pantai barat selatan Aceh setiap setahun sekali. Upacara ini dilakukan setiap bulan Safar yang bertujuan untuk menolak bala atau musibah. Hal ini dipercaya karena bulan Safar Tuhan Yang Maha Esa sedang menurunkan musibahnya. Tari adat Aceh. Yang pertama ada tari Saman Meusekat. Tari Saman merupakan salah satu tarian tradisional Aceh yang berasal dari suku Gayo. Tari Saman merupakan hasil karya dari seorang yang bernama Syekh Saman. Gerakan tangan dengan syair yang diciptakan berupa tepuk tangan, tepukan dada, tepukan di atas lutut, dan mengangkat tangan ke atas secara bergantian. Penari tari Saman akan mengenakan pakaian khusus berwarna-warni. Selama tari Saman dipentaskan, penari akan membentuk format pola lantai yang khas. Dalam melakukan tarian, penari harus berbaris membentuk garis lurus ke samping. Makna dari tari Saman adalah manusia merupakan makhluk sosial sehingga membutuhkan manusia lain. Pola duduk dengan kaki yang bertumpu seperti duduk di antara 2 sujud juga melambangkan umat Islam yang sedang membentuk saf ketika sedang melakukan sholat. Yang kedua ada tari Seudati. Tari Seudati berasal dari bahasa Arab syahadat yang artinya bersaksi atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah dalam Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa Seudati berasal dari kata seurasi yang berarti harmonis atau kompak. Berdasarkan sejarahnya, tarian ini mengisahkan berbagai macam masalah yang terjadi agar masyarakat Aceh tahu cara menyelesaikannya bersama-sama. Tari ini dibawakan oleh 8 orang penari dan 2 orang syahi yang berperan sebagai vokalis.
Tari Seudati memiliki keunikan tersendiri, yaitu dibawakan tanpa iringan alat musik apapun sebagai pengiring. Tarian ini hanya diiringi dengan lantunan syair dari Aneuk Syahi. Yang ketiga ada tari rencong. Tari rencong merupakan tari yang sudah cukup lama berkembang di daerah Aceh. Tersebut diilhami oleh pahlawan wanita Aceh yang sedang berjuang dalam mempertahankan daerahnya dari penjajah.